Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pokoknya udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Baik-baik dan sehat semua kan? Nah, jadi hari ini aku mau ceritain kalian tentang kasus pembunuhan lagi. Kasus yang terfenomenal di Prancis, yaitu kasusnya Papin Sister. Kasus ini itu sempat mengguncangkan warga Prancis. Pembunuhan ini memiliki pengaruh yang penting pada intelektual Prancis, dan beberapa darinya juga menggarap sebagai simbol perjuangan kelas. Dan kasus ini juga menjadi dasar dari sejumlah publikasi, baik itu drama, puisi, dan karya seni lainnya. Jadi Papin Sister ini itu membunuh majikannya dengan cara yang sangat brutal sehingga tidak dapat dikenali lagi. Jadi buat kalian yang penasaran akan kelanjutan dari kisahnya Papin Sister, langsung aja nih dia video. Oke, The Papin Sister lahir di Le Mans, Prancis. Nah, sebenarnya The Papin Sister ini tuh lahir dari keluarga yang sedikit bermasalah. Ayahnya bernama Gustave Papin dan ibunya Clemence. Jadi, saat si Clemence sama si Gustave ini itu pacaran, sempat terdengar desas-desus bahwa si Clemence ini itu berselingkuh dengan majikannya. Tetapi si Gustave mengesampingkan desas-desus tersebut dan dia nggak percaya bahwa si Clemence bisa melakukan hal yang tidak baik tersebut. Nah, saking cintanya si Gustave sama si Clemence. Nah, akhirnya si Gustave memutuskan untuk menikahi si Clemence pada Oktober tahun 1901, dan 5 bulan kemudian lahirlah putri pertama mereka yang diberi nama Milia. Dan hiduplah si Gustave Papin ini itu dengan keluarganya itu dengan keharmonisan. Pokoknya belum terjadi masalah apa-apa di saat itu. Namun tak lama setelah itu, si Gustave Papin ini itu mulai curiga kepada Clemence ataupun istrinya ini, bahwa si Clemence ini itu masih berhubungan dengan majikannya. Dia itu berselingkuh sama majikannya. Nah, untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, akhirnya si Gustave ini itu memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di kota lain, dan dia juga mengatakan kepada Clemence bahwa mereka akan berpindah ke kota lain dalam beberapa waktu singkat ini. Tetapi si Clemence gak mau, dia menolak keras ajakan si Gustave Papin ini. Bahkan dia itu sampai bilang lebih baik dia itu kehilangan nyawanya daripada dia itu harus pergi dari kota Le Mans ini. Nah, disinilah pernikahan mereka mulai memburuk. Mulai dari si Gustave yang jarang pulang ke rumah, dia sering minum-minum, bahkan dia itu sering pulang larut malam. Tetapi meskipun hubungan si Clemence sama si Gustave Papin ini tuh dalam keadaan yang gak baik, maksudnya masih cekcok mereka, tapi sempat-sempatnya si Clemence ini hamil untuk anak kedua mereka. Pada tanggal 8 Maret 1905, lahirlah putri kedua mereka yang diberi nama Christine Papin. Nah, si Christine Papin ini. Tetapi ibunya tidak mau merawat ataupun mengasuh si Christine Papin ini, dengan alasan bahwa dia itu belum cocok menjadi seorang ibu. Akhirnya si Christine ini tuh diberikan ke bibi dan paman dari pihak ayah, dan dia hidup bahagia bersama bibi dan paman dari pihak ayahnya selama 7 tahun. Dan tak lama setelahnya, si Clemence ini tuh hamil lagi dan melahirkan putri ketiga mereka pada tanggal 15 September 1911 dan diberi nama dengan Lea Papins. Nah, ini yang kedua, Lea Papins. Tadi yang pertama Christine Papin dan yang kedua adalah Lea Papins. Nah, ini mereka berdua nih. Nah, kasusnya si Lea ini tuh sama juga seperti kasusnya kakaknya, yaitu Christine Papin. Maknya itu nggak mau juga ngerawat dia dengan alasan yang sama karena belum cocok menjadi seorang ibu walaupun sudah punya 3 anak. Nah, akhirnya si Lea ini tuh diberikan juga kepada bibi dan paman dari pihak ibunya. Nah, tadi si Christine diberi ke pihak ayahnya, sedangkan si Lea ini tuh diberikan ke bibi pihak ibunya. Dan si Lea ini tuh hidup bahagia bersama dengan bibi dan pamannya sampai paman sama bibinya tuh meninggal. Pada tahun 1912, ketika Milia berusia 10 tahun, Gustave Papin ataupun ayahnya dituduh telah memperkosa si Milia, dan si Clemence dengan tidak ada hatinya, dia mengirim Milia ke panti asuhan Katolik Bon Pasteur yang dikenal dengan kebrutalannya dan kedisiplinannya. Dan tidak lama setelah itu, si Clemence juga mengirim si Christine Papin sama Lea Papin itu ke tempat panti asuhan yang sama ditempatkannya si Milia kakaknya sampai mereka berusia 15 tahun. Tahun 1918, Milia memutuskan untuk menjadi biarawati yang secara efektif mengakhiri hubungannya dengan keluarganya ataupun memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Dan selama si Christine Papin ini itu berada di panti asuhan, dia juga menerima panggilan untuk menjadi seorang biarawati. Tapi emaknya si Clemence melarang si Christine Papin ini tuh untuk menjadi biarawati. Nah, gak dikasih lah sama mamanya. Akhirnya si Christine sama si Lea Papin ini itu dilatih untuk bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, dan akhirnya mereka bekerja sebagai pelayan ataupun asisten rumah tangga di kota Le Mans.
Clemens. Christine Papin itu digambarkan menjadi sosok yang pekerja keras dan juru masak yang baik, yang terkadang tidak patuh. Dan berbanding balik dengan Leah Papin, yaitu kebalikan dari kakaknya, sosok yang pendiam, tertutup, penurut, tetapi kecerdasannya itu di bawah dari kakaknya Christine Papin. Pada tahun 1926, Christine sama si Leah ini tuh mendapat tawaran untuk bekerja di rumah mewah untuk keluarga Linselin, yaitu Bapak Monsieur René Linselin, yang merupakan seorang pensiun pengacara yang paling terkenal pada saat itu, dan istrinya Madame Leonie Linselin, dan putri bungsu mereka yaitu Genevieve. Nah, untuk anak perempuan mereka tuh sudah menikah dan tinggal bersama dengan menantu mereka. Setelah beberapa bulan melayani dengan sangat baik, Christine meyakinkan Nyonya Linselin untuk mempekerjakan si Leah sebagai pelayan kamar, dan keduanya itu hanya mendedikasi hidup mereka itu hanya untuk bekerja seharian penuh, dan mereka melakukan pekerjaan yang menakjubkan. Bahkan mereka itu bekerja selama 14 jam dalam sehari. Setelah beberapa tahun, si Christine sama si Leah ini itu bekerja untuk keluarga Linselin. Madame Leonie mengalami depresi, sehingga si Christine sama si Leah ini itu menjadi pelampiasan penyakit yang diderita sama si Madame Linselin ini. Dia mulai meneliti kebersihannya dan menjadi krisis terhadap pekerjaan yang dilakukan sama si Christine dan si Leah Papin ini. Jadi dia tuh udah sering kayak ngomel-ngomel gak jelas gitu, apa-apa kalau misalnya ada debu dikit dia tuh kalau ada pokoknya langsung emosi dia, pokoknya apa-apa diomelin sama dia. Dan bahkan si Madame Leonie ini tuh sudah berani secara fisik menyerang si Christine dan Leah. Sampai titik buruknya itu dia membanting kepala Christine dan Leah ke dinding. Pada Kamis malam 2 Februari 1933, Bapak René Linselin seharusnya pergi untuk makan malam keluarga bersama dengan Madame Linselin dan anaknya Genevieve. Tetapi si Madame sama Genevieve ini tuh nggak jadi ikut karena mereka tuh memutuskan untuk pergi belanja ke pasar. Dah lah, pergilah Madame sama si Genevieve ini tuh ke pasar untuk berbelanja. Nah, setelah berbelanja, pulanglah mereka ke rumah sore hari. Pas sampai rumah itu kan udah sore, jadi kan otomatis kan udah gelap misalnya keadaannya. Pas sampai rumah, pas di rumahnya itu kok lampunya tuh belum dinyalain sama si Christine. Nah, mancek-mancek lah dia marah. Ditanyain lah si Madame sama si Christine ini, Christine, ini kenapa lampunya nih belum nyalain nih? Udah malam tapi belum nyalain lampu. Jawablah sama si Christine, kalau sempat terjadi pemadaman listrik gara-gara konsleting. Nah, dijawablah sama dia kayak gitu kan. Nggak terima lah si Madame, emosi lah dia. Dia langsung dia marah-marah mencak-mencak sampai dia tuh jambak-jambak rambutnya si Christine. Dah lah, cukup lah selama ini si Christine diam, gak pernah balas apa yang selama ini dilakukan sama majikannya. Habislah kesabaran dia. Tinggal dikit lagi, langsunglah dia balik nyerang si Nyonya Madame ini. Dia jambak-jambak rambut Nyonya Madame sampai dia tuh mencongkel mata Nyonya Madame menggunakan jarinya sendiri. Pas lagi ribut-ributnya, datanglah si Leah turun ke bawah. Perasaan dia, kenapa nih kok ribut-ribut nih di rumah gitu. Pas dia ternyata Christine-nya itu lagi bertengkar sama majikannya. Bukannya dibantu sama dia itu malah menyerang si Genevieve. Dia banting-banting si Genevieve, dia jamak-jamak si Genevieve, dan dia juga mencongkel mata Genevieve dengan jarinya sendiri. Seperti yang disuruh sama kakaknya si Christine. Dan gak lama setelahnya si Christine itu balik ke dapur. Diambillah di sana sama dia itu teko, palu sama pisau. Habis itu balik lagi dia ke tempat tadi dia bertengkar sama Madame dan melanjutkan serangannya lagi dengan cara memutilasi tubuhnya si Nyonya Madame dan Genevieve dengan alat yang sudah diambil sama si Christine di dapur, sampai dua majikannya itu gak bergerak lagi, sampai dirobek-robek, disayat-sayat hingga gak ada lagi bentuknya. Dan kejadian tersebut berlangsung selama 2 jam. Nah, gak lama setelahnya pulanglah si René. Pas sampai rumah, dia lihat kok rumahnya belum nyalain lampu, padahal kan harinya tuh udah malam gitu. Tapi lampu rumahnya itu belum dinyalain. Nah, ini pasti istri saya ini belum pulang nih sama anak saya. Dah lah, dipikir sama si René, istrinya itu belum pulang dari berbelanja, atau mungkin istrinya itu pergi ke tempat temannya yang tadi ada acara makan malam. Dah lah, baliklah si René ini ke tempat acara makan malam itu. Pas sampai sana kok nggak ada istri saya yang di sini. Dah lah, dia balik lagi ke rumahnya, tapi dia sendiri diajak menantunya untuk balik lagi ke rumahnya. Dan pas sampai rumah, tetap saja rumahnya itu masih dalam keadaan gelap dan hanya terdapat cahaya di kamarnya Papin Sister. Mana pintu depannya dikunci dari dalam lagi, dan mulailah curiga si René, ini pasti ada terjadi sesuatu nih di rumah. Akhirnya dia tuh pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ada terjadi sesuatu di rumahnya. Nah, polisi menugaskan beberapa orang untuk memeriksa rumahnya si René ini dengan cara memanjat tembok taman. Pas dibuka pintu, pas masuk, mereka dikejutkan dengan dua mayat perempuan, yaitu istri sama anaknya si René Linselin. Mereka berdua dipukul dan ditusuk sampai tidak bisa dikenali lagi. Mata si Madame Linselin ini tuh sudah dicongkel dan ditemukan di lipatan shawlnya, dan salah satu mata Genevieve ditemukan di bawah tubuhnya dan satu lagi ditemukan di tangga dekat mayat
mereka berdua. Nah, di sini Serena itu belum curiga kepada The Papin Sister, malah dia itu kayak ngerasa, oh ini kayaknya si Papin Sister ini itu kayaknya sama nih kayak istrinya, atau jangan-jangan si Papin Sister ini udah kayak istrinya juga nih di atas. Nah, naiklah dia ke atas menuju ke kamarnya Papin Sister beserta polisi tadi. Pas sampai ke kamar Papin Sister, diketuklah sama polisi, tapi nggak ada sautan dari dalam. Sampai beberapa kali diketok sama polisi, tapi tetap saja nggak ada sautan dari dalam. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk memanggil tukang kunci untuk membuka kamarnya si Papin Sister. Dan pas dibuka, mereka itu dikejutkan sama keadaan mereka berdua yang nggak lagi pakai baju, udah sama-sama telanjang. Mereka tuh tidur di satu tempat tidur. Dan di dalam ruangan tersebut polisi juga menemukan palu yang berdarah, bahkan masih ada sisa-sisa rambut di palu tersebut. Nah, akhirnya lama-lama mereka berdua pun diinterogasi sama si polisi dan mereka mengakui pembunuhan tersebut. Tetapi meskipun Papin Sister ini itu mengakui pembunuhan tersebut, namun mereka juga mengklaim bahwa itu dilakukan untuk membela diri dari serangannya Nyonya Madam, sehingga mereka pun ditempatkan di penjara yang terpisah. Setelah persidangan, Papin Sister pun dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman 10 tahun kepada Lea yang diduga berada di bawah pengaruh sang kakak atau Christine Papin. Sedangkan si Christine yang awalnya dijatuhi hukuman mati dengan pisau pancung, tetapi kemudian diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini itu berdampak besar kepada masyarakat dan menjadi perdebatan sengit oleh kaum intelektual. Sebagian orang menilai pembunuhan ini merupakan akibat dari eksploitasi terhadap buruh, mengingat para pembantu ataupun pelayan yang diperkerjakan 14 jam dalam sehari dan hanya dikasih setengah hari libur tiap minggunya. Pasti cenut-cenut jiwa raga. Jadi gimana guys menurut kalian tentang kasus The Papin Sister? Jangan lupa untuk kasih ide kalian. Jangan lupa untuk komen di bawah. So cukup sampai di sini dulu videonya. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan ide-ide dan saran kalian di videoku. See you next video. Stay positive dan goodbye.